Makanya kita kadang dalam rumah tangga pun kita ini kadang ada sombong dengan istri, istri ada sombong dengan suami. Salah itu tidak mau ngaku salah. Kata istri, kata suaminya, "Bu, ini masakan sampian ini masin." Nah, kata istrinya, "Coba mana dia bilang masin, aku nyicipnya." Sekali dicicip, kata istrinya, "Sedanglah, Mang liur kau bermasalah." Padahal masin memang. Itu namanya tak mau ngaku salah, malah nyalahkan laki liur bermasalah. Padahal memang masin lah. Nah, jadi kalau orang ini salah, kalau kita ini salah, maunya ngakulah. Kalau kita salah, lalu mencari salah orang, itu tanda-tanda kita ini ada punya sifat sombong. Ada orang bilang, "Pak, itu ada ular lidik di kantong baju sempian." Itu jangan lagi mencari kesalahan orang. Ular itu cepat dibuang, nanti gigitnya. Jangan pula, "Pak, itu ada ular lidik di kantong baju sempian." Aku katanya lumayan ular lidik, kau ular sambur lagi. Nah, habisnya patoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riyai wal ujubi kasiratun wa yakfika fiha hadisun wahidun jami'un faqad rawa Ibnu Al-Mubarak bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'azin, ya Mu'az, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bermula beberapa hadis pada menerangkan, pada mengkhabarkan akan sifat hasad dan menceritakan sifat kibir dan menceritakan sifat riya dan menceritakan sifat ujub itu amat banyak.
banyak menerangkan resikonya orang punya sifat penyakit hasad, punya sifat penyakit sombong, punya sifat penyakit riya dan ujub. Tapi memadailah engkau di dalamnya ini hadis yang satu, yang terhimpun di dalamnya itu segala yang demikian itu penyakit hasad, penyakit sombong dan riya dan ujub. Telah bercerita oleh Imam Ibnul Mubarak akan hadis dengan isnadnya daripada seorang laki-laki bahwasanya ia laki-laki berkata kepada sahabat Mu'az, "Hai sahabat Mu'az, ceritakan olehmu akan daku akan hadis yang engkau pernah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan resiko punya penyakit hati nang di atas ni tadi." Qala, maka berkata ia, "Fabaka Mu'az hatta zanantu annahu la yaskutu." Summa sakata, maka menangis oleh sahabat Mu'az. Sahabat Mu'az menangis sehingga menyangka aku bahwasanya sahabat Mu'az ini menangis tidak akan berdiam lagi. Menangisnya itu sulit mau berdiam. Dikira dia bisa bercakap karena menangis. Sekalinya summa sakata, kemudian berdiam ya sahabat Mu'az. Setelah berdiam sebentar, summa qala, kemudian berkata ia, "Sami'tu Rasulullah yaqul." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'az, inni muhaddisuka bihadisin in anta hafistahu nafa'aka indallah." Sesungguhnya saya ingin menceritakan kepada engkau dengan satu hadis. Jika engkau pelihara akan ini hadis, maka memberi manfaat kepada engkau di sisi Allah. Wa in anta dayyatahu wa lam tahfasu in qata'at hujjatuka indallah yaumal qiyamah. Dan jika engkau menyia-nyiakan, maka sebaliknya pula yang engkau dapat di sisi Allah. Apa kata Nabi? Ya Mu'az, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabarak wa ta'ala khalaqa sab'ata aflakin qabla ayyakhluqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menjadikan 7 lapis langit. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ia Allah ta'ala sab'ata aflakin akan 7 malaikat. Allah menjadikan 7 malaikat qabla ayyakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi.
Allah terlebih dahulu menjadikan 7 orang malaikat. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. Maka menjadikan ya Allah bagi tiap-tiap langit daripada 7 lapis langit, Allah jadikan 1 malaikat yang tukang jaga pintu, atasnya itu langit. Jadi pintu pertama ada 1 malaikat, pintu kedua ada lagi, sampai 7 pintu langit, masing-masing ada malaikat yang Allah jadikan untuk menjaga pintu langit. Patas adul hafazatu bi amalil abdi, maka membawa naik oleh malaikat hafazah bi amalil abdi, dengan amal hamba. Malaikat yang menjaga amal kita hamba naik melaporkan, harus melewati langit pertama yang dilaporkan ila hini asbaha amsa, dari subuh sampai petang. Itu dilaporkan amalnya itu lahu nurun kanuri syamsi, amalnya itu bercahaya bagaikan terangnya matahari. Dibawa hatta iza tala'an bihi ila sama'id dunya zakathu fakassarathu, sehingga apabila sampai dengan membawa itu amal hamba ke langit dunia, fayaqulul malaku, maka berkata oleh malaikat yang menunggu langit pertama tadi, kemana? Berkata lil hafazati, kepada malaikat yang memelihara itu amal hamba. Kata malaikat, idribu bihadzal amal wajha sahibihi, pukulkan olehmu dengan ini amal ke muka orang yang punya amal. Kenapa? Ana sahibul ghibati, saya, kata malaikat, orang yang menjaga, yang mempunyai riba. Amarani Rabbi, memerintahkan oleh Allah kepadaku, Allah ada'a amala manirtaban nas, bahwa tidak boleh membiarkan akan amal orang yang suka meribah manusia ketika di alam dunia untuk naik ke langit berikutnya. Tidak boleh. Jadi kalau kita ini beramal tapi meribah orang, maka amal itu walaupun baik tidak diterima. Aku katanya walaupun kada sugih, tapi saya kalau ada kegiatan aku tidak sayang. Tidak sama katanya kawan kita tuh sugih cuman, tapi tak pernah nyumbang, atau bakal kada berpahala, bakal hangus karena beramal tapi meribah orang. Aku nih katanya walaupun tidak ada keturunan orang alim, tapi aku alhamdulillah dapat menjaga anak buah jangan keluar malam terus. Tidak sama orang itu katanya.
hebat dia, tapi anak bertaburan, nah, itu kan berpahala lagi tak? Karena memuji beramal lalu meribah orang. Maunya kalau kita beramal jangan meribah orang. Kalau tidak berwakaf saja, nyambat orang yang kada berwakaf. Nah, kalau tidak pergi pengajian, sudah pergi saja. Jangan menyebut orang yang tidak mau pergi. Ya, kita ni alhamdulillah lah katanya. Aku terus terang lah, kalau pengajiannya aku macam mana aja, sibuknya aku tidak mau meninggalkan. Aku minta maaf lah, daripada kayak orang tu katanya. Memang orangnya hebat lah, tapi tak pernah ikut pengajian. Itu kan beramal meribah orang. Nanti amalnya tuh walaupun mantap, bercahaya seperti cahaya matahari, tapi tetap ditolak. Maka itu kita beramal jangan menyebuti orang. Kemudian qala, berkata lagi, summa ta'til hafazatu. Nabi bersabda lagi, summa ta'til hafazatu bi amalin. Kemudian datang malaikat yang memelihara amal hamba Allah itu dengan amal yang soleh daripada amal hamba Allah. Maka katanya amal itu baik, lagi amalnya suci, dan lagi amalnya amat banyak, hingga sampai ia bersama-sama dengan amal itu kepada langit kedua. Amal orang ini hebat sehingga lepas, langit pertama lepas, karena di samping amalnya baik, kemudian banyak, dia tidak meribah orang. Lulus langit pertama, sampailah kepada langit kedua. Maka berkata kepada mereka itu malaikat yang menunggu pintu langit yang kedua itu, oh ya penunggu pintu langit, berhenti kamu, kau jangan lewat ke langit ketiga, dan pukulkan saja olehmu dengan amal ini akan muka yang mempunyai amal, bahwasanya ia berkehendak dengan amalnya itu faidah dunia. Jadi kita ini jangan beramal menghendaki manfaat dunia. Jangan beramal karena ingin mendapatkan dunia. Kalau beramal ingin mendapatkan dunia, maka kata malaikat penunggu langit kedua, Allah menyuruh akan aku bahwa tidak aku tinggalkan akan amalnya. Aku tidak biarkan akan amalnya itu orang yang berkehendak dengan faedah dunia meliwati akan daku kepada yang lain daripada aku. Karena bahwasanya ia beramal adalah bermegah-megahan saja dengan amalnya. Dia tidak berbangga-banggaan saja dengan amalnya kepada manusia di majelis-majelis terbuka mereka itu. Jadi kalau beramal untuk dapat pengaruh, ternyata tidak bisa melewati langit kedua. Jadi kalau kita tidak beramal, kada payah mengejar pengaruh, kada payah. Jangan mencari agar orang suka dengan kita, tidak payah.
orang tidak ada meningkat kemuliaannya sebab dimuliakan, dan orang tidak bisa jatuh pada kelembah kehinaan sebab dihina dada. Maka itu tidak usah minta pengaruh dengan orang. Tidak perlu kita supaya kita ini berpengaruh di hadapan orang, tidak perlu. Karena berpengaruh bagaimanapun kita, tetaplah ada orang yang tidak suka dengan kita. Jadi untuk apa mengejar agar kita ini berpengaruh, agar kita ini merasa megah, sementara ada orang yang tidak suka dengan kita. Maka itu beramal semata-mata mencari ridha Allah, tidak mencari pengaruh dunia, tidak. Kalau tidak, maka amalnya tidak bisa liwat di langit yang kedua. Kemudian bersabda lagi Nabi, watas adul hafazatu bi amalil abdi, dan naik lagi malaikat hafazah yang memeliharakan amal hamba Allah yang sangat baik cahayanya. Amal apa itu? Daripada pahala sedekah, daripada pahala sembahyang, daripada pahala puasa. Telah kagum malaikat hafazah itu akan dia, karena pahala sedekahnya luar biasa, pahala sembahyangnya luar biasa, pahala puasanya luar biasa. Maka mereka itu dengan amal itu kepada langit yang ketiga. Langit pertama lapas, karena dia beramal tidak meribah orang. Langit kedua lapas, karena dia beramal bukan mengejar kemegahan. Sekali sampai ke langit yang ketiga, maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat yang menunggu pintu langit yang ketiga, berhenti kamu, bilang dengan malaikat hafazah, dan pukulkan olehmu dengan amal ini kepada muka orang yang mempunyai amal itu, bahwa aku adalah malaikat kibir, malaikat yang menunggu pintu. Malaikat kibir itu artinya malaikat yang menjaga sombong, menyuruh akan daku oleh Tuhan bahwa tiada boleh kubiarkan amalnya orang yang sombong meliwati akan daku kepada yang lain daripada aku. Orang sombong itu katanya apabila dia disalahkan tidak bisa ngelak, dia mesti mencari salah orang. Jadi seakan-akan bukan dia yang salah, orang yang salah. Itu katanya tanda-tanda kita ini ada punya sifat sombong. Makanya kita kadang dalam rumah tangga pun kita ini kadang ada sombong dengan istri, istri ada sombong dengan suami. Salah itu tidak mau ngaku salah. Kata istri, kata suaminya, Bu, ini masakan sampian ini masin. Nah, kata istrinya, coba mana dia bilang masin, aku nyicipnya. Sekali dicicip, kata istri, sedanglah, Mang liur kau bermasalah. Padahal masin memang. Itu namanya tak mau ngaku salah, malah nyalahkan laki, liur bermasalah.
padahal memang mesin lah. Nah, jadi kalau orang ini salah, kalau kita ini salah, maunya ngakulah. Kalau kita salah, lalu mencari salah orang, itu tanda-tanda kita ini ada punya sifat sombong. Kata sahabat Umar, kalau kita ini ada salah, lalu diberitahu oleh orang, itu mestinya berterima kasih. Seperti ada ular di dalam kantong bajunya yang siap mematoknya. Ada orang bilang, Pak, itu ada ular lidik di kantong baju sempian. Itu jangan lagi mencari kesalahan orang. Ular itu cepat dibuang, nanti gigitnya. Jangan pula, Pak, itu ada ular lidik di kantong baju sempian. Aku katanya lumayan ular lidik, kau ular sambur lagi. Nah, habisnya patoknya. Buanginya kita dulu, buangi. Nah, itu katanya bahagia, tidak sombong. Sahabat Umar itu tersalah dalam satu pertemuan, lalu ditegur oleh sahabat Ali, rujuk mengaku salah. Sahabat Umar bin Abdul Aziz memanggil masing-masing daerah, artinya kepalaan daerah masing-masing. Sekalinya ada yang hadir itu utusan satu daerah. Dalam cerita itu ada yang mengatakan umur 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kenapa utusan dari kampung kau ini maka yang muda, maka kekanak, tidak ada lagi kah yang tua, maka umur 11 tahun dikirim. Lalu anak muda itu bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Tuan Khalifah, saya mau nanya, yang jadi pemimpin itu apa dipandang umur, apa memang keahliannya? Kalau orang jadi pemimpin dipandang umur, niscaya Tuan Khalifah belum layak jadi Khalifah. Kenapa? Sebab karena masih banyak nang tuha pada pian, banyak nang engkong-engkong, banyak lagi. Nah, mestinya bukan sempian, karena sempian ini muda daripada nang tuha. Turun sahabat Umar bin Abdul Aziz, turun dari kursinya, merangkul anak yang umur 11 tahun nih. Dalam satu cerita pingsan sidin, tersalah sidin. Anak kecil menegur, tersalah, ngakui sidin. Itu orang tawadu, orang rendah hati. Tapi kalau kita ni ada punya sifat angkuh, kalau salahnya kita ditegur, kita mesti mencari salah orang lain. Jadi seakan-akan kita melarikan perhatian kepada orang, sehingga kita tidak lagi disalahkan. Nah, kalau ada sifat angkuh sombong, maka tidak bisa lewat di langit ketiga. Kemudian berkata lagi Nabi, watas adul hafazatu bi amalil abdi, maka naik lagi malaikat hafazah itu dengan membawa amal hamba Allah, padahal amal itu bercahaya seperti cahaya bintang yang sangat bercahaya, dan bagi amal itu suara yang gemuruh didengar seperti orang bertasbih. Apa gemuruh tasbih? Nah, jadi orang ini amalnya amal sembahyang yang dibawa itu, dan amal puasanya bercahaya gemerlapan bagai bintang daripada amal hajinya,
daripada amal umrahnya, hingga lewat dengan dia kepada langit keempat. Langit pertama lepas, langit kedua lepas, langit ketiga lepas. Apa isi amal yang dibawa? Amalnya adalah membaca tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Bercahaya bagaikan bintang gemerlapan sampai ke langit keempat. Maka kata malaikat yang menunggu pintu langit itu kepada malaikat yang membawa amal itu, berhenti kamu dan pukulkan oleh kamu dengan amal ini kepada muka orang yang mempunyai amal ini. Artinya tidak diterima amalnya. Kenapa? Sebab karena akulah orang yang mempunyai ujub, yakni aku yang mengetahui amal orang yang ujub. Orang ini beramal ujub dia. Ujub itu mengagumi diri sendiri, heran dengan kehebatannya di dalam beramal. Tidak boleh kita merasa hebat, tidak boleh. Walaupun kita ini hebat, apalagi memang asli tidak hebat, tidak boleh. Nah, kalau kita ini merasa hebat, timbul ujub, maka di langit yang keempat tidak bisa lewat, tertahan. Artinya beramal mengagumi diri sendiri, ternyata amalnya ditolak. Qala wa tas'adul hafazata bi amalil abdi. Bersabda lagi Nabi, kata Nabi, naik lagi malaikat hafazah dengan membawa amal hambanya, sehingga melewati mereka malaikat hafazah kepada langit yang kelima. Alhamdulillah, langit kelima pun lepas amalnya itu yang diarak kayak pengantin. Pengantin yang diarak menuju kepada istrinya. Saking banyaknya amal, ramai malaikat menggiring untuk dibawa ke langit. Ternyata sampai di langit kelima, maka berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu kepada malaikat yang membawa amal hamba itu, berhenti kamu, maka pukulkan oleh kamu dengan amal ini ke mukanya yang mempunyai amal itu. Kenapa? Sebab karena ini malaikat yang menjaga pukulkan kepada yang mempunyai amal, dan kami tanggungkan dan kami jadikan atas batang lehernya, karena akulah malaikat yang mempunyai hasad. Jadi kalau kita ini beramal ada hasad kepada orang lain, maka ternyata amal kita yang disertai dengan hasad tadi, dengan dengki kepada orang lain, maka dia amalnya ditolak. Dengki akan orang yang belajar ilmu, dan dengki orang yang mengamalkan dia ilmu dengan seumpama amalnya. Dia kada suka kalau dia ini ada disaingi, dia suka dia. Kalau ada orang yang muncul, dia merasa itu saingannya, lalu dengki dia. Tidak boleh. Mestinya kalau ada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, kita untung, berarti ada kawan untuk berjuang memperbaiki umat. Karena ada orang yang berilmu
mengamalkan ilmunya, tapi dia tidak malah hasad. Dan tiap-tiap seseorang yang ada ia mengambil kelebihannya atas hamba Allah, ia hasad karena dia merasa jatahnya berkurang. Lalu dengki melihat ada orang yang seumpama dengan dia. Maka kalau beramal dengki dengan orang lain, maka amalnya pun ditolak. Maka itu kita di dalam kehidupan tidak boleh dengki kepada kebaikan orang, keberhasilan orang, keberuntungan orang, karena semua itu Allah sudah mengaturnya supaya amal kita selamat sampai ke hadratillahi azza wajal, sehingga kita mudah-mudahan dipilih Allah selamat dunia dan selamat akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.